Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau MEAN. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, atau tanpa melihat urutan dan langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Adapun hasil diskusi kami yaitu peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik karena latihan-latihan soal yang telah diberikan. Selain itu, langkah-langkah pengerjaan yang sangat detail diberikan oleh guru sehingga peserta didik dapat mengerjakannya dengan baik karena bentuk soal yang diberikan oleh guru sudah sama. Hal ini tentu membuat siswa telah mengingat bentuk soal serta pengerjaannya. Akan tetapi, bisa saja siswa tidak dapat mengerjakan soal dengan baik jika menemukan bentuk soal yang berbeda. Pada kasus tersebut, guru menggunakan teori belajar behavioristik. Hal tersebut dapat dilihat dari guru yang memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Pengulangan pembelajaran melalui pengerjaan soal yang sama dengan melihat langkah-langkah detail yang sudah diberikan oleh guru. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Menurut teori ini, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus tersebut berupa lingkungan belajar peserta didik, baik bersifat internal maupun eksternal. Sedangkan respon merupakan reaksi fisik terhadap rangsangan atau stimulus yang diterima tersebut. Teori belajar behavioristik yang diterapkan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama yaitu cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Kedua, bersifat teacher center atau hanya berpusat pada guru. Peserta didik bersifat pasif karena hanya mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir, teori belajar behavioristik membuat pembelajaran menjadi cenderung monoton karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Metode tersebut dapat kita gunakan dalam pembelajaran mengidentifikasi materi teks petunjuk. Metode yang sama juga dapat kita gunakan dalam membuktikan sifat-sifat cahaya. Dapat juga digunakan pada metode belajar dalam bentuk penugasan dan latihan-latihan soal. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaannya, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Berdasarkan kasus 2 yang telah dilampirkan pada slide sebelumnya, adapun hasil diskusi kami, yaitu peserta didik tersebut masuk pada tahapan perkembangan kognitif, yaitu tahapan praoperasional, di mana tahapan praoperasional berusia 2-7 tahun. Pada kasus ini dijelaskan bahwa anak tersebut berada pada jenjang kelas 1 sekolah dasar. Usia peserta didik pada jenjang kelas tersebut berada pada kisaran usia 7 tahun. Adapun cara yang dapat dilakukan oleh Rina untuk membantu peserta didiknya agar dapat berhitung dengan lancar sesuai dengan tahap perkembangan kognitif khususnya pada pelajaran matematika, yaitu dengan cara memberikan contoh benda konkret untuk menggantikan simbol-simbol angka. Kegiatan yang dapat dilakukan Rina tersebut merupakan salah satu teori Brunner pada proses perkembangan kognitif seorang peserta didik. Pada teori tersebut terdapat 3 proses atau tahapan kognitif yang berlangsung dalam belajar, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik.
Pada tahap enaktif, Rina dapat melakukan proses belajar berhitung peserta didik melalui tindakan atau dengan kata lain belajar sambil melakukan, learning by doing. Belajar sambil melakukan di sini, Rina dapat memanfaatkan benda-benda konkret untuk menggantikan simbol angka. Misalnya, menggunakan pensil, penghapus, dan benda konkret lainnya. Rina meminta peserta didik untuk menggunakan pensil mereka masing-masing untuk belajar berhitung. Rina masuk pada tahap ikonik, yaitu belajar berhitung menggunakan gambar. Misalnya terdapat gambar 3 buah pensil dan gambar 2 pensil, kemudian peserta didik diminta untuk menuliskan hasil penjumlahan dari jumlah gambar yang diberikan. Rina masuk pada tahap simbolik, yaitu menghitung langsung menggunakan angka. Misalnya 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kami menyarankan Rina untuk menggunakan cara tersebut karena anak usia antara 2-7 tahun sebaiknya menggunakan contoh benda-benda konkret dalam belajar, dan salah satunya saat belajar berhitung. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi berbagai hal di luar dirinya. Meskipun kemampuan berpikirnya masih belum mempunyai sistem yang terorganisasi dengan baik, namun anak sudah mampu memahami realitas di lingkungan dengan menggunakan tanda-tanda dan simbol. Cara berpikir anak pada pertingkat ini bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan tidak logis. Oleh karena itu, mereka belum mampu memahami konsep yang lebih kompleks, sehingga diperlukan sesuatu yang konkret dalam belajar berhitung. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pertimbangan atau keputusan yang diambil oleh Made sudah sesuai, dikarenakan ia memberikan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didik. Pada kasus tersebut, tentu saja, contoh tes deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit hanya dapat ditemui di ibu kota dan tidak ditemukan di wilayah Bali. Made mengetahui latar belakang setiap peserta didik yang sebagian besar merupakan penduduk asli wilayah Bali, yang sudah pasti memiliki perbedaan dengan wilayah di ibu kota. Made menyadari bahwa latar belakang pengalaman belajar serta hasil pengamatan terhadap lingkungan di sekitar merupakan bekal yang mumpuni bagi setiap muridnya dalam memahami dan membuat tes deskripsi yang kaya akan informasi. Setelah mempertimbangkan dan memperhatikan latar belakang setiap muridnya tersebut, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda sesuai dengan konteks tempat murid-muridnya belajar. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan beberapa makanan khas di Bali. Berkat modifikasi yang Made lakukan, sebagian besar murid dapat memahami dan membuat tes deskripsi dengan mudah. Teori belajar humanistik bertujuan untuk menghasilkan hal baik bagi kemanusiaan, supaya bisa mencapai aktualisasi diri dan membuat individu mampu mengenali dirinya sendiri. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia, sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut yaitu menggunakan prinsip Culturally Responsive Teaching atau biasa disebut dengan CRT. CRT merupakan prinsip pengajaran yang dilakukan dengan memperhatikan proses pembelajaran yang tanggap budaya. Made menggunakan prinsip tersebut dalam proses pembelajaran tentunya dikarenakan setiap peserta didik memiliki pengalaman yang berbeda terkait dengan budaya dan lingkungan. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan sejuta budaya. Kondisi alam yang beraneka ragam membuat masyarakat Indonesia memiliki pengalaman yang beragam pula dalam menjalani kesehariannya. Maka, sudah semestinya pendidikan di negara ini bisa merangkul seluruh keragaman dengan memberikan pendidikan yang adil kepada setiap siswa. Adil pada konteks ini adalah dengan memberikan pendidikan sesuai dengan haknya melalui proses pembelajaran yang tanggap budaya. Pembelajaran yang tanggap budaya atau juga yang dikenal dengan istilah CRT adalah suatu metode pembelajaran yang berfokus pada adanya persamaan hak setiap peserta didik untuk mendapatkan pengajaran tanpa membedakan latar belakang budaya mereka.